Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Shalom. Sekali lagi boleh katakan Shalom. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, amin. Dia begitu baik dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita sama-sama datang dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Bapa pada pagi hari ini kami merasakan dan kami boleh diisi Tuhan dengan kasih, damai sejahtera, sukacita daripada-Mu Tuhan. Melimpahi hati kami Bapa. Biar kami anak-anak-Mu boleh datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sebab hanya Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Di dalam Engkau kami tidak perlu takut Tuhan. Sebab tangan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah Kau datang menyembah, membawa syukurku. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah Kau datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu terjauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamaku Tuhan, bersamaku Bapa. Mari jemaat terkasih kita sama-sama angkat pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah Kau datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi katakan, oh, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah Ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu terjauh dalam jiwaku.
jemaat katakan, sedalamnya hatiku tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, dalam kesesakan, dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu terjauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu terjauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu bersamaku Tuhan, di dalamku Dia menyertai, Dia memimpinku. Tak pernah Kau meninggalkanku, selalu ada bersamaku. Tuhan, kami semuanya dalam renang kebenaran. Engkau yang layak dipuja, ditinggikan selamanya. Kami angkat tangan kami, memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, gunung batu keselamatan, perlindungan yang bertetap Tuhan, yang mulia. Layak Engkau Tuhan. Oh, Kau sembah Engkau, kami mau katakan, oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tangan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, oh, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau Allah kami yang begitu dahsyat, begitu hebat dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Setiap pujian kami hanya bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu bersuka cita dalam Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita percaya Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, berikan senyuman yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Kau dahsyat Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. For every praise is for you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan di tempat ini, kita mau katakan, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah unto our God. Every praise is to our God. Oh, let me like it, come on. Every praise is to
berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Sebab setiap pujian kita hanya bagi Tuhan kita. Amin. Dia yang berkuasa atas hidupmu, atas hidupku. Amin. Dia yang bersuka cita, katakan amin. Mari katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Bapa, hanya namamu Tuhan. Kami katakan Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya Tuhan berkuasa atas hidupmu, katakan yes. Mari kita bersatu hati, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Come on, sekali lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang merasakan kuasa kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya dong. Kita memberikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Mari dengan penuh imanmu kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab nama-Mu begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Yang selalu ada bagi kami Bapa, dalam setiap musim kami. Yang menjadi pusat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami selalu rindu Tuhan untuk bertemu muka dengan-Mu. Biar Engkau yang terus menjadi pusat hidup kami Tuhan. Dengan sepenuh kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari jemaat terkasih, kita mau katakan di hadapannya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, Kau layakkan kami. Layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari lebih lagi kita mau katakan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
Mari bangkit berdiri, kita mau sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh indah dalam bait-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami punya pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu kasih-Mu melimpah untuk kami semua Tuhan. Kami rindu Bapa, di saat kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu lebih dalam lagi untuk kami Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang Engkau rindukan dalam hidup kami Bapa. Allah Roh Kudus, lembutkan hati kami saat ini. Biar hati kami menjadi tanah yang lembut, tanah yang subur untuk dibajak Tuhan. Firman yang ditaburkan Tuhan akan berbuah lebat Tuhan, akan menghasilkan buahnya Tuhan. Dan semua yang dikerjakan akan berhasil Bapa, karena Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan kuduskan, sucikan kami. Mari Bapa, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, senang bisa berkumpul dengan keluarga di sini, di GBI, GNR, Alamanda ya. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita, amin? Amin ya. Saya mulai dari perkenalan, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya saya disayang, saya kenalan dulu ya, perkenalan. Nama saya Susilowati, bisa dipanggil Susi ya. Susi, nama yang simple, dan kami, saya dan suami saya, Johan, mengembalakan GBI Amanat Agung di Bandengan Utara, di Pluit. Hari ini, khusus hari ini, kami ada di sini, gitu ya, untuk ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kami dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kalau buat perempuan kan gitu ya, udah perjanjian. Kalau udah laki-laki, perempuan stop. Jadi terpujilah nama Tuhan, laki-laki perempuan. Nah waktu itu triknya, waktu saya hamil anak kedua, saya selalu minta yang Nathanael ini yang laki-laki menumpang tangan ke adiknya. Tiap kali ngomongnya gini, adiknya cewek. Adiknya cewek gitu, supaya 2 waktu itu kan. Puji Tuhan, akhirnya waktu itu dengan sukacita sudah sepasang. Nathanael umur 20 tahun dan Esterlita umur 16 tahun saat ini. Nah kami tinggal, nggak tahu agak jauh atau jauh gitu ya. Kami tinggal di Sentul Bapak Ibu. Kami tinggal di Sentul, di Bogor ya. Kalau pagi lancar masih ini. 1 jam perjalanan. Tapi cuacanya di situ kami betah karena adem, banyak pohon, suasana masih dingin gitu ya. Nah, saya dan suami juga sama-sama masih bekerja. Saya juga bekerja di PT KAO. Ada yang tahu KAO? Puji Tuhan.
Jadi kalau Bapak Ibu pakai di rumah Attack, Biore, Laurier gitu ya, Meris, itu produk-produk dari PT KO. Ya, saya masih bekerja dan dipercayakan Tuhan untuk memimpin divisi marketing di sana. Jadi untuk peluncuran produk, untuk bikin iklan supaya konsumen tahu produk kita. Nah, biasa itu tugas saya untuk bisa mengenalkan brand-brand kita ke konsumen. Itu aja perkenalannya, kita fokus ke firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan dengan judul God is before me. God is before me. Artinya apa? Tuhan mendahului kita. Tuhan yang berjalan di depan kita, menyertai kita, dan ini adalah janji Tuhan. Bukan dikarang atau dibuat oleh manusia, tapi ini adalah suatu pengharapan dan janji yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan-Nya. Kita butuh sekali, karena saat-saat ini di konseling, baik entah kehidupan sehari-hari, ataupun saat ini yang kita tahu sedang dalam keadaan perang, kita nggak mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Betul? Ada yang udah ngomong, oh saya udah pernah ramal gitu-gitu. Ya itu asal nyebut kali ya, asal ceplos gitu ya, atau ini. Kita nggak akan ada yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Bahkan keluar dari pintu ini, saya udah rencana nih, saya mau pulang misalnya. Ada aja yang terjadi, kita nggak akan tahu Bapak Ibu. Segala sesuatu di depan itu perlu pimpinan, perlu tuntunan, perlu sesuatu yang memang kita tahu kemana kita harus berjalan. Wah, perangnya berapa lama? Nggak ada yang tahu sekarang, betul? Berapa lama ini keadaan kita keluar dari ini? Banyak yang konseling kepada saya, ibu-ibunya, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang ada penyakit ini? Kenapa suami saya yang harus begini? Atau kenapa harus anak saya yang seperti ini? Kenapa? Nah, kita nggak punya jawabannya. Mungkin kita pernah mengalaminya, saya bisa menguatkan dari pengalaman saya. Tapi saya nggak bisa kasih jawaban yang pasti. Kalau ditanya, berapa lama Bu Gembala bisa keluar dari masalah itu? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Untuk itu kita mau belajar sama-sama, ini merupakan perenungan juga bagi saya setiap saat, pengharapan Tuhan ada di depan kita. Amin? Amin. Apa yang menyatakan bahwa Tuhan ada di depan kita? Kita baca ayatnya. Ini adalah ayat dari Ulangan. Bentar ya. Ulangan 31 ayat 8. Kita boleh baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow. Tuhan nih bilang loh, Dia berdiri, Dia sendiri berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Bukan malaikatnya Bu. Ya kadang-kadang malaikat akan datang dengan perantara, tapi janji Tuhan ya dan pasti. Dia menyertai kita, bahkan dikatakan sampai akhir zaman nanti. Dia menyertai kita dan dikatakan di sini Dia tidak akan meninggalkan engkau. Suami aja bisa ninggalin kita ya. Anak-anak bisa, istri bisa. Tapi Tuhan konsisten. Nanti saya akan bukakan kebenaran di firman Tuhan betapa konsistennya Tuhan itu. Saya ngebayangin kalau Tuhan lupa matahari nggak terbit pagi ini. Ada yang datang ke gereja kalau matahari nggak terbit. Tadi pagi aja saya bingung sama suami, lagi siap-siap. Tapi hari ini matahari di Sentul itu terbitnya lebih terang dari biasanya. Terus sampai suami saya nanya saya, kita kesiangan gak sih? Saya bilang, enggak ini jamnya jam 6. Tapi itu matahari udah kayak matahari jam 7 pagi. Jadi kalau Tuhan lupa menerbitkan matahari itu, kita bisa kebayang apa jadinya kita dalam kesehari. Kita pasti bingung, ini keluar gak ya? Apa yang terjadi gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa Tuhan yang menyertai kita sendiri dan dikatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita akan melihat beberapa kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu besar dan bagaimana Tuhan itu mengiringi kita dan Dia mendahului kita. Salah satu kisahnya adalah di bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Semua pasti udah tahu kisah ini ya. Kita bisa baca di Keluaran nanti, bisa Bapak Ibu baca di Keluaran 31 ayat 21 sampai 22.
Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, kita bisa lihat bagaimana saat itu Tuhan menyatakan wujudnya dalam tiang api dan tiang awan. Tiang awan dan tiang api. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ia tidak menjauhkan tiang awan itu pada siang hari dan tiang api itu pada malam hari dari depan bangsa itu. Itu yang saya bilang tadi, konsistennya Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka akan terus bersungut-sungut tiap hari. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka makan, mereka bertanya-tanya kapan mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi hebatnya Tuhan itu, Tuhan gak lihat tuh, oh hari itu bangsanya lagi ngambek, yaudahlah tiang apinya gak usah dikeluarin lah, biarin aja lah di sini aja lah gitu. Atau tiang awannya gak dikeluarin, tapi dikatakan di ayat ini tiang api, tiang awan, tiang api itu selalu ada. Tiang awan ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam hari. Kita tahu bahwa di gurun pasir itu betapa dinginnya atau betapa panasnya di saat siang hari dan betapa dinginnya pada malam hari. Tuhan sudah mensiapkan, bukan hanya dia bilang, oke, kamu pergi keluar dari tanah itu. Tapi Tuhan siapkan tiang awan dan tiang api. Bahkan dikatakan Tuhan memberi mana, betul? Makan setiap harinya. Memberikan burung puyuh. Wow, itu udah enak sekali menurut saya ya. Udah semuanya disediakan, cuman tinggal berjalan saja. Cuman mereka bersungut-sungut, kenapa? Mereka memikirkan apa yang mereka dapat di tempat lalu. Dan mereka memikirkan kapan saya sampai. Karena mereka tidak percaya bahwa ada tuntunan Tuhan yang akan menyertai mereka. Padahal mereka sudah melihat. Kita bisa melihat dalam hidup kita. Tuhan berikan kita nafas setiap hari. Kesehatan, kekuatan. Tapi kita masih bersungut-sungut yang kita memikirkan, saya capek banget nih kerja. Padahal di saat kita kerja, banyak orang lain yang mau juga dapat kerja yang gak sesuai. Yang mau kerjanya di posisi kita. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita melihat, kenapa saya yang mengalami ini? Kita tidak melihat betapa baiknya Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita setiap hari. Terus dia tambahkan, Tuhan gak melihat hari ini kita lagi jelek moodnya, lagi bersyukur atau gak bersyukur, berdoa atau tidak berdoa. Tapi Tuhan siapkan setiap hari pimpinannya, tuntunannya. Bahkan dia siapkan firman Tuhan yang sudah dia berikan buat kita, tinggal kita mau baca atau tidak. Kita mau renungkan atau tidak. Kita datang ke gereja, kita diberikan perenungan firman Tuhan, kita udah dengar firman itu. Seperti hari ini saya katakan, jangan takut, jangan patah hati. Apakah kita mau menerima firman itu atau tidak? Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan sudah menuntun kita. Dan percaya yang saya tadi bilang, walaupun kita gak tahu apa yang terjadi saat kita keluar nanti, Tuhan sudah tahu. Bahkan saya sering pakai kata-kata, Tuhan tahu akhir hidup kita di saat kita baru mulai hidup kita. Betul? Percaya? Amin? Tuhan sudah tahu akhir hidup kita saat kita baru memulai hidup kita. Kalau udah seperti itu, kita bisa bayangkan bahwa betapa hebatnya Tuhan itu. Yang kedua, apa yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah mendahului kita. Yang hebatnya adalah Raja Daud. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa menuliskan kata-kata pujian. Dia bisa mengatakan kata-kata mazmur. Dan dia katakan, di Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ada lagunya juga. Tuhan adalah gembalaku. Mau nyanyi ya? Oke, kayaknya udah ada musiknya walaupun saya nggak gitu bisa nyanyi. Oke lah kita nyanyi. Yang mana ini yang? Tuhan ya. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan
saya jadi worship leader di sini. Kita bisa melihat bahwa Daud begitu mengerti hati Tuhan. Dia nggak selalu jalan dalam jalan yang rata, Bapak Ibu. Bahkan dia katakan tadi, saya senang waktu nyanyi, sekalipun kita masih bisa tersenyum. Bisa nggak dalam kehidupan kita, di saat kita ada masalah, kita masih bisa tersenyum. Kita katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab, ya, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Itulah yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan mendahului kita. Nanti saya akan jelaskan lagi, gembala itu selalu ada di depan domba-dombanya Bapak Ibu. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 4, jika semua dombanya sudah dikeluarkan, gembala itu, dia akan berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikutinya. Karena apa? Mereka mengenal suaranya. Sudahkah kita mengalami itu? Mungkin Tuhan gak audible langsung bilang, panggil, Susi, Susi, enggak. Tapi di dalam hati kita sering kan, Tuhan bilang, ayo bangun, doa. Ayo bangun ke gereja, ayo bangun, kasih apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang kita gak mau ngikutin suara itu. Kita masih mengeraskan hati kita. Ayo bangun, di depan ada berkat buat kamu. Enggak, saya tarik selimut lagi, saya tidur lagi. Enggak, saya gak mau dengerin suara roh ini. Kita mengabaikan. Tapi dikatakan di sini bahwa konsep Allah mendahului kita itu sudah Tuhan tunjukkan senantiasa. Tuhan katakan, aku adalah gembala yang baik. Betul? Jadi biarlah kita ikut di dalam tuntunan Tuhan. Kita ikut di dalam apa yang mau Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama. Kalau dia Allah yang begitu hebat dan begitu kuat, luar biasa. Kenapa Tuhan harus mendahului kita? Saya ngebayangin ya, lebih enak digandeng apa di depan sih? Kalau suami saya sih naik gandeng ya. Kenapa nggak di samping saya aja Tuhan? Kenapa harus di depan saya Tuhan? Kenapa nggak di belakang aja? Kalau saya bandel dicubit. Betul? Kalau di belakang kelihatan. Kalau Tuhan di depan, Tuhan saya ngapa-ngapain di belakang nggak kelihatan. Saya bertanya, Tuhan, kenapa harus di depan saya, mendahului saya? Gitu. Pertama memang karena konsep kemahatauan Tuhan. Tuhan maha besar. Tapi saya bisa rangkum ada 3, kenapa Tuhan harus mendahului kita. Kenapa Tuhan harus ada di depan kita. Yang pertama, gak ada yang tahu masa depan. Betul? Yang tadi saya bilang. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan kalau kita punya retret, kadang-kadang ada yang namanya tim perintis ya. Ada yang namanya juga misalnya lagi ada suatu proyek, ada yang mendahului ke sana. Fungsinya apa ya? Mempersiapkan, betul. Jadi survei. Kebetulan kami punya villa di Sentul, banyak banget yang, Bu, saya survei dulu ya. Kenapa? Dia akan lihat, oh ini kamarnya 36 kapasitasnya, berapa kamar, ruangannya berapa. Oh ada yang kadang-kadang gak jadi, kenapa? Ternyata villanya tangganya tuh lumayan, iya. Oh nggak bisa, kalau yang lebih tua kesini jatuh. Nah artinya itu sudah dipersiapkan. Jadi yang pertama kenapa Tuhan mendahului kita, dia mempersiapkan jalan bagi kita Bapak Ibu. Bahkan waktu Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, siapa yang mempersiapkan jalan? Yohanes Pembaptis. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan rancangannya sedemikian detail. Kita aja, wow. Sudahkah kita mempersiapkan waktu kita mau datang ke rumah Tuhan? Sudahkah kita mempersiapkan waktu kita mau bekerja? Apa aja yang harus kita persiapkan? Tuhan menganggap manusia kita bukan rancangan yang cuma ecek-ecek. Tiap pribadi kita dia tahu loh. Saya ngebayangin saya ngatur 2 anak, itu aja udah susah. Punya kehendak bebas dan maunya sendiri. Saya kalau bangunin anak cewek saya bisa setengah jam sebelumnya. Nanti saya masuk lagi 5 menit lagi, 10 menit lagi. Dia mah enak aja gampang. Ya nanti nyawanya belum nyambung. Saya bingung nyawanya belum kekumpul gitu. Berulang-ulang kali.
Ini Tuhan menyiapkan rancangan buat Bapak, Ibu, buat saya semuanya. Detail satu persatu. Dia tahu apa kebutuhan kita. Apa yang menjadi keinginan kita. Tapi bukan hanya keinginan, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi itu baik atau tidak baik dalam hidup kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi dikatakan di sini, Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa Tuhan harus mendahului? Jalan kita berliku Bapak Ibu. Kalau saya nggak pernah lihat atau nggak pernah tahu medan tempur yang saya pergi, saya nggak tahu loh. Ternyata dari Sentul ke Jakarta, Jagorawi, saya lewati jalan biasa yang berkelok-kelok. Tapi kalau sekarang kita udah tahu bahwa Tuhan mempersiapkan jalan bagi kita dengar suara Tuhan. Tuhan akan kasih petunjuk kepada kita. Jalan mana yang harus kita ambil. Jalan mana yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu akan membuat kita lebih melihat peluang yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Saya ada kesaksian terkait hal ini nih. Bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan. Jadi kalau dari kecil sebenarnya kami sering ngobrol berdua saya sama suami tentang anak mau sekolah di mana. Benar? Kadang-kadang gitu kan. Kita mesti nyiapin anak TK, SD, SMP. Tapi uniknya Bapak Ibu, biasanya saya yang mempersiapkan. Oh, isi formulir. Anak saya masuk TK. SD, SMP, tapi hebat ya waktu kemarin anak saya yang laki-laki mau masuk SMA, itu zaman COVID ya waktu itu ya, yang mencari jalan suami saya. Saya sampai bingung, sampai tanya-tanya sama Tuhan, kenapa suami saya, terus dia pergi daftar bawa anak saya nggak diajak. Karena waktu itu lagi zaman COVID, saya kantornya tetap buka seperti biasa, jadi kalau Bapak Ibu ada WFH atau anak-anak muda ada WFH, saya tetap. Kenapa? Karena pabrik itu harus tetap beroperasi, mengeluarkan produk, kalau enggak shortage ya, maksudnya enggak ada kebutuhannya enggak kepenuhi gitu. Jadi tetap jalan. Saya masuk ke kantor, tiba-tiba saya dapat telepon dari suami saya bawa anak kita ya ke sekolah gitu. Saya bingung kenapa dia harus bawa gitu. Tapi saya mulai percaya, saya bilang sama Tuhan, kalau sesuatu itu terjadi, artinya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu. Saya nggak yang langsung, wah kamu gini ya nggak ngomong sama saya gitu ya. Tapi saya nggak bisa ngelihat waktu itu, kenapa ya anak saya mesti didaftarin sendiri. Ternyata suami saya udah punya planning masukin anak saya ke asrama Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau anaknya masuk asrama kan kadang-kadang hatinya gimana ya, aduh nanti aja deh gitu. Masih nganggapnya tuh anak tuh di bawah kita gitu. Tapi suami saya dia udah punya pikiran ke depan, anak saya mau kuliah di luar. Jadi dia harus masuk di asrama. Dia udah cari asrama, sekolah yang ada asramanya. Nah waktu itu saya nggak bisa ngeliat tuh. Saya cuma dalam dilema ibu-ibuan saya yang aduh tiap Jumat nanti ya saya harus pisah sama anak saya lagi hari Minggu, Jumat jemput lagi gitu. Karena dia masuk asrama di umur dia yang 16 tahun. Tapi sekarang saya bisa lihat, saya tahu kenapa Tuhan buat seperti itu. Ternyata memang Tuhan merencanakan anak saya sekolah di luar dan dia harus mandiri. Dan saya sekarang gak takut gitu loh untuk ninggalin dia. Gak punya perasaan khawatir. Tapi saya bayangin kalau saya tidak tahu rencana Tuhan dan Tuhan tidak mempersiapkan awalnya, mungkin saya akan takut gitu. Aduh anak saya gimana ya, ini gimana ya gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini kita tahu Tuhan buka jalan. Tuhan sudah mempersiapkan. Itu yang pertama kenapa Tuhan harus mendahului kita. Yang kedua, kalau sebenarnya kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita akan khawatir dan takut, bener gak? Wah dikatakan, Susi besok nih ya ada pemotongan gaji 50%. Saya tahu nih misalnya mau zaman COVID kan, Susi kamu bakal digaji, kamu dipotong 50%. Apa yang saya lakukan? Aduh saya udah khawatir, saya udah mikirnya kemana-mana, saya mungkin akan marah-marah terus, kerja juga bersungut-sungut. Tapi gak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan kasih tahu adalah kenapa dia berjalan di depan kita, dia memberikan keberanian dan kekuatan. Dia siapin kitanya dulu untuk bisa siap menghadapi apa yang akan kita alami di masa depan.
Dia bertindak sebagai perisai dan penopang. Saya ngebayangin waktu Tuhan jadi gembala kita di depan, dia tuh udah bilang, udah kamu di belakang udah. Tuhan tuh, saya nganggapnya ya kalau Tuhan adalah gembala, saya tuh domba, saya tuh kecil di pelukan Tuhan. Kebayang? Dia tuh ada di depan kita. Jadi kalau di depan kita ada singa, ada serigala, ada apapun, Tuhan yang maju duluan. Kita di belakang tuh cuman, ngerti gak? Kayak ngintip-ngintip yang gini, udah belum Tuhan? Udah belum Tuhan? Tapi kadang-kadang kan kita takut ya, karena kita kan ngelihat gitu. Tapi dikatakan di sini saat kita menghadapi bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat, Tuhan sudah katakan tadi di awal, janganlah takut, janganlah patah hati. Dia tahu bahwa kita ini lemah. Di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar. Karena mereka, karena lawan-lawan yang ada. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan itu gembala yang sangat baik, bahkan satu domba pun tersesat, hilang dia akan cari, saudara. Jadi kita bisa bayangkan, kalau Tuhan tidak ada di depan kita, tidak mendahului kita, saat kesulitan itu terjadi kita hilang arah. Kita nggak punya yang namanya kepastian, kita nggak punya yang namanya perlindungan. Kita tahu di dalam Mazmur Daud dikatakan Tuhan adalah penjagaku, dia tidak pernah terlelap sekalipun. Maka benarlah bahwa di saat Tuhan mendahului kita, kita diberikan kekuatan dan keberanian. Walaupun kita takut gitu ya. Tapi karena kita percaya Allah kita yang menyertai kita, pasti kita percaya bahwa kita akan baik-baik saja dalam perlindungannya. Amin. Yang ketiga, kenapa harus Tuhan mendahului kita? Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, Tuhan tahu akhir hidup kita saat kita baru mulai. Kalau seperti itu saya mau katakan bahwa Tuhan sudah punya rencana. Gak pernah salah. Seringkali kan kita nanya, oh kenapa saya lahirnya di keluarga ini, gak di keluarga ini. Kenapa ayah ibu saya seperti ini? Atau kenapa anak saya seperti ini? Percayalah Bapak Ibu, Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang mau Tuhan genapi. Tuhan bisa genapi kalau kita mau Tuhan ada di depan kita. Allah memiliki rencana dan tujuan unik dalam hidup kita masing-masing. Dan kalau kita izinkan Tuhan yang memimpin kita, maka kita pastikan bahwa rencana Allah tergenapi. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku diciptakan, namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Kalau ingat rencana ini, kita ingat kisah Yusuf ya Bapak Ibu. Kita ingat Yusuf, dia dilahirkan dari keluarga besar, betul? Dia masih punya adik satu lagi setelah dia. Dan kita bisa tahu bahwa dia senang karena dia tahu dia dekat dengan Tuhan dan Tuhan sudah menjanjikan kepada dia, dia akan menjadi yang teratas di dalam mimpi-mimpinya. Tapi pada realitasnya gak begitu. Saya yakin kalau saat itu Yusuf gak tahu bahwa Tuhan yang memimpin dia, yang mendahului dia akan patah hati. Dia akan ketakutan. Dia difitnah, dia dibuang, dijual, difitnah oleh istri dari tuannya. Bahkan di saat dia sudah di penjara pun, orang yang dia percaya untuk bisa mempromosikan dia, melupakannya. Kalau bisa, Yusuf akan berkata, kenapa ceritanya jadi begini? Wah, Tuhan itu bohong. Mimpi yang waktu itu dikasih itu enggak sama dengan apa yang terjadi dalam realita hidup saya saat ini. Tapi di endingnya Yusuf berkata, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat buat aku. Tapi Tuhanku mereka-reka untuk kebaikanku. Pernah gak dalam kejadian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telat 1 menit aja. Ternyata emang Tuhan sudah biarkan itu kita telat gitu loh. Supaya kita gak mengalami. Seringkali kita
lupa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kadang-kadang itu keteledoran kita ya, kita telat bangun kah, kita lupa ini kah dan lain-lain. Tapi Tuhan mau pekerjaannya digenapi di dalam hidup kita. Dia mau kita setia dan pada akhirnya nanti hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sekarang sebagai domba-dombanya, kita adalah domba. Kita adalah yang harus ngikutin Tuhan. Kalau saya sering bilang sama anak-anak muda gitu, kamu domba atau bebek? Kalau bebek maunya ngaco gitu, di depan aja gitu. Nanti si gembalanya yang gembalain bebek, dia akan mukul dari belakang. Kanan dikit gitu. Karena bebek itu begitu matanya ngelihat sedikit yang ini, dia pindah. Dia pergi ke tempat lain gitu. Tapi kalau domba, itu jelas beda Bapak Ibu. Bahkan domba dan kambing pun beda. Domba itu dia akan nurut. Jadi kalau gembalanya pergi kemana, dia ngikutin gitu. Dia dengerin gembalanya ngomong. Mungkin gembalanya sambil nyanyi-nyanyi, gembalanya sambil ngapain, dia akan ngikutin. Nah, apa yang harus dilakukan kita sebagai domba-dombanya Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus percaya kepada gembala kita. Setuju? Saya ngebayangin kalau saya nggak percaya sama suami saya diajak pergi, saya mau nggak? Nggak. Kamu mau kemana? Nggak yakin gitu. Kalau kita mau mengikuti seseorang, kita pasti percaya kepada orang itu. Kita mau mempersembahkan hidup kita. Kita mau menyerahkan hidup kita. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu, kepada gembala itu sifatnya mutlak. Mutlak artinya waktu gembala kita lewat air terjun, kita lewat air terjun. Mungkin itu lagi musim yang baik dalam hidup kita. Tapi saat gembala kita yang tadi kita nyanyikan, dia pergi ke lembah yang dalam, karena itu yang harus dijalani, kita ikut. Ataukah kita akan mikir, enggak, ini lagi lembah nih, lagi turun, lagi mau nyungsep, saya nggak tahu nyungsepnya semana. Saya mau belok aja deh, karena yang ke kiri ini lebih enak. Kadang-kadang begitu bukan Bapak Ibu? Kita bingung, kenapa mesti yang ini Tuhan? Kayaknya cara yang ini lebih gampang. Kadang-kadang kita mau hidup kita dikuasai, dipimpin Tuhan, tapi pakai cara kita. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kita percaya kepada gembala agung kita. Mutlak, lengkap, tidak terbatas, tidak bersyarat. Seperti yang tadi dikatakan di Amsal 3 ayat 5-6. Waktu kita bilang bahwa Tuhan mempersiapkan jalan bagi kita. Kita harus percaya dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kalau saya kadang-kadang dalam marketplace ya pekerjaan, suka pakai skenario. Nah ini udah kebiasaan, makanya itu gak boleh kebawa dalam hidup kita di pimpinan Tuhan. Kalau kita lagi kerja, saya akan persiapin skenario A, B, C, D. Artinya apa? Kalau A gak jalan, B nih. B nggak jalan, C nggak jalan, D. Karena kan pasti dalam pekerjaan apapun pasti ada yang namanya plan, do, check, review. Kita putar terus itu ya. Oh ini nggak berhasil nih. Kok jualan saya nggak naik? Kok produk saya nggak dikenal orang dan lain-lain. Tapi kalau dalam mengikut Tuhan, ilmunya agak beda Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngelihat kadang-kadang. Kok ini kayak nggak masuk akal, nggak make sense gitu. Saya menabur banyak, kata orang akan dapat banyak, nggak juga tuh. Tapi ternyata apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan janjinya itu lebih dari apa yang kita harapkan. Karena ilmunya gak sama. Kalau seorang membenci kamu, tampar kamu ngapain? Wah kalau teoretikal pasti kita balas gitu ya. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lakukanlah kebaikan. Jadi di sini juga waktu kita percaya kepada Tuhan, apapun jalan hidup kita yang kita alami saat ini, kita nggak bisa ngelihat. Tapi Tuhan katakan, akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata segenap hati di sini Bapak Ibu artinya penyerahan total, bukan setengah-setengah. Bukan kita bisa percaya kadang-kadang sama Tuhan, kadang-kadang gak percaya sama Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu.
Jadi saat kita percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Walaupun di rekening bank lagi kosong. Tapi kita percaya Tuhan, kita akan memenuhi kebutuhan kita. Gitu loh, kadang-kadang kita gak akan bisa memikirkan apa yang akan terjadi. Tuhan kita memang penuh dengan kejutan. Janda Sarfat, walaupun dia udah tinggal sedikit minyaknya, tapi kita tahu bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dan Dia akan menyiapkan lebih daripada yang kita bayangkan. Di sini saya mau kasih lihat ada 2 contoh tentang bagaimana iman ya. Iman orang yang belum melihat tapi dia bisa percaya sebegitu percayanya kepada Tuhan. Ini saya ngambil dari Alkitab dan kejadian yang memang benar terjadi saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Yang pertama adalah, kalau Bapak Ibu ingat, ada seorang perwira di Kapernaum. Perwira Kapernaum ini punya anak buah sakit. Dan dia sudah dengar kabar bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan banyak orang. Nah, dia sangat mengasihi hambanya yang sakit, prajuritnya. Dan saat dia bertemu dengan Tuhan, dia langsung ngomong sama Tuhan Yesus. Dan saya ngeliat imamnya, hebat sekali nih. Dia bilang, Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah saya. Bahkan dia gak rengek-rengek, ayo Tuhan masuk rumah saya, ayo masuk rumah saya. Enggak loh. Dia tahu bahwa dimanapun Tuhan berada, Tuhan punya kuasa. Dia cuma katakan, Tuhan, saya gak layak Tuhan terima Tuhan di rumah saya. Katakan saja Tuhan. Tuhan ngucapin aja. Maka saya yakin pelayan saya akan sembuh. Wow. Pernah gak kita bilang kayak gitu? Tuhan, saya gak punya apa-apa sekarang. Tapi saya tahu Tuhan ucapin aja. Itu akan terjadi. Saya gak tahu Tuhan masalah ini sampai kapan selesainya. Tapi saya tahu Tuhan, begitu Tuhan bilang selesai. Selesai. Iman yang seperti ini Tuhan butuhkan saat ini dari kita Bapak Ibu. Percaya yang berdasarkan dari apa yang kita belum lihat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Dan Tuhan benar-benar terenyuh dengan perwira ini. Dan sembuh gitu, tanpa perlu Tuhan jamah. Tuhan kuasanya ada di mana-mana. Dia gak mesti datang dulu untuk datang ke rumahnya si prajurit ini untuk tumpang tangan dan lain-lain. Tapi kan kalau kita manusia begitu ya, Tuhan ini dulu, baru ini, baru ini. Wow, Tuhan segitu hebatnya, apapun yang dia ucapkan itu terjadi. Kisah yang kedua yang bisa menguatkan kita, satu lagi. Waktu Tuhan jalan dan mengalami kerumunan yang banyak. Ada wanita yang mengalami pendarahan. Ingat? Dia udah berapa lama mengalami pendarahan dan gak sembuh-sembuh. Saya bisa ngebayangin dia udah putus asa. Udah pergi ke tabib ini, udah pergi ke sana. Dan buat orang saat itu yang mengalami pendarahan, gak gampang hidupnya Bapak Ibu. Dia dikucilkan dan lain-lain. Saya ngebayangin dia udah putus asa sekali. Dia udah gak punya pengharapan. Mungkin dia akan mengatakan, udahlah saya mati aja lah. Mungkin mati itu lebih gampang buat saya. Tapi waktu dia melihat Tuhan yang ada di dalam kerumunan orang banyak, dia datang dan mencoba untuk memegang Tuhan. Tapi imannya itu loh yang dia katakan. Dia gak bilang mesti tarik Tuhan, ataupun dia mesti Tuhan saya di sini. Tapi dia bilang apa di dalam hatinya? Asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Kita katakan, Tuhan asal kau ada bersama saya jalan. Tuhan saat engkau ada di sisi saya yakin saya aman. Ucapan ini memperlihatkan keyakinan yang kuat bahwa dengan sentuhan kecil dari Tuhan, wanita ini percaya walaupun dia udah menderita 12 tahun. Penderitaan kita mungkin belum sampai 12 tahun Bapak Ibu.
Tapi kita mau katakan di dalam hati dan iman kita, asal ada Tuhan bersama saya tidak akan khawatir. Asal Tuhan ada bersama dengan saya tahu Tuhan berikan rencana yang terbaik dalam hidup saya. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain percaya? Taat kepada Tuhan. Ini kembali lagi tadi, bagaimana rule Tuhan sebagai gembala dan kita domba. Bagaimana caranya untuk kita bisa taat? Kita harus mengenal suara gembala kita, Bapak Ibu. Gimana kita mau ngikut Tuhan kalau kita nggak dengar firman Tuhan? Gimana kita mau bisa dekat dengar Tuhan kalau kita nggak pernah datang bersekutu ke gereja, punya komunitas iman yang kita tahu? Kita nanti akan bimbang, oh iya mana yang benar ya? Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Domba itu, Bapak Ibu, kalau saya baca secara spesifik dari binatang, dia adalah binatang yang paling tajam pendengarannya. Bahkan dia bisa ngedengerin suara jejak kaki gembalanya, kemana jalannya. Kita juga diminta semakin hari semakin mengenal suara Tuhan. Walaupun mungkin datang ke gereja hari ini saya nggak ngerti nih. Anak saya sering, Mami aku udah baca nih sampai keluaran, aku bingung tuh kata-katanya di keluaran. Saya katakan gak apa-apa, baca terus. Kamu gak akan tahu kapan firman itu kembali ke kamu. Kamu baca aja. Aduh Mami, aku kalau baca sampai sini ya, aku bisa 5 tahun lagi nih baru selesai. Aku bilang baca aja. Pokoknya jangan dihitungin berapa lama. Kadang-kadang dia suka ngomong, ya aku kalau baca kalau sempat, kalau tugasnya banyak. Pokoknya baca. Aku bilang. Gak ada alasan tidak baca. Nanti dia akan update, saya udah sampai sini Mami, udah sampai sini. Padahal saya tahu anak cewek saya yang kedua ini paling susah diatur. Dan paling gak mau. Kalau diajakin ngomong udah firman Tuhan dikit, dia jago, lebih jago ngomongnya daripada kita lah pokoknya. Udahlah asal Mami tahu hatiku, gitu. Kita kan gak tahu ya, kalau kita ngobrol gitu ya. Kalau anak saya yang cowok, kalau saya ketik WA, shalom koko gitu, dia akan shalom gitu. Kalau yang cewek, shalom, apaan sih? Gitu. Itu awal-awal ya. Terus juga dia paling gak bisa ngomong, mungkin karena bahasa ini ya beda ya. Kalau bahasa saya dengan anak laki-laki saya, walaupun dia laki-laki, dia mau meluk saya. Mami gitu kan. Kalau yang cewek saya pegang, ih apaan sih gitu. Jadi dia nggak mau gitu. Terus kalau saya suka tidur atau apa saya bilang love you, gitu. Love you, Dia nggak pernah mau bales. Cuman ngomong, artinya dia tahu kita love. Terus aku suka bilang love mami, gitu. Tapi kita lakukan itu terus menerus. Dan saat ini dia akan ngomong, love you mami, love you papi gitu. Dia yang berubah karena dia tahu kita terus menerus. Dia dengar terus gitu loh suara kita gitu kan. Kalau saya shalom dede pagi, shalom. Kalau enggak shalomnya enggak dikasih love lah gitu ya. Love gitu. Enggak yang cuma diem aja enggak ini. Jadi kalau kita sudah dekat dengan gembala kita tahu gitu loh. Tuhan akan ngomong selamat pagi Susi gitu. Selamat pagi Tuhan. Hari ini mungkin berat kata Tuhan, jalanin aja ya gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita itu ada. Kita tahu bahwa ada arahan Tuhan. Janji Tuhan banyak banget dalam Alkitab Bapak Ibu. 365 hari, 365 kata katanya ngomong jangan takut. Jadi kita bisa tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Relasi gembala dan domba itu gak jadi cuma sekali doang. Saya sih yakin, mungkin waktu domba baru lahir, dia akan bingung, dia akan pelangak-pelongok ngeliatin. Oh dia akan ngeliatin domba-domba yang lainnya ngapain ya. Dia akan ngeliatin gembalanya ngapain ya. Sekarang aja kan kalau kita nikah ya, awal-awal saya gak tahu suami saya apa gitu. Kalau sekarang dia cuma, oh iya, minum, aus. Atau enggak, gitu, oh iya gitu. Jadi kita ngerti gitu loh, apa yang menjadi suara gembala kita. Baru Tuhan ngomong ini, jangan lo ya, kita gak akan nyentuh-nyentuh bahwa oh Tuhan gak seneng. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tapi kalau kita gak tiap hari berinteraksi dengan gembala kita akan ketinggalan jauh. Jadi di sini kita tetap harus pandang pada Yesus.
Kasih-Nya ada dan memastikan kita mampu melewati semuanya. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan? Ini tingkatannya udah lebih hebat lagi dari percaya dan taat. Yang ketiga yang kita harus lakukan adalah cinta Tuhan. Betul? Yang namanya cinta gimana Bapak Ibu? Apakah kita mesti melihat dulu bahwa orang itu baik buat kita? Apakah kita harus lihat dulu apa yang orang itu udah lakuin buat kita? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita cinta sama Tuhan, saya percaya yang namanya percaya dan taat itu gampang dilakukan. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita tahu bahwa kita rindu Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kita udah gak lagi mikir-mikir apa yang saya dapat Tuhan. Tuhan kok gak tahu apa yang saya butuhin Tuhan. Kok Tuhan gak tahu apa yang saya lakukan saat ini. Tapi cinta ini akan membuat kita, apapun yang Tuhan lakukan itu pasti baik buat saya. Kita mau menuruti segala perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan karena kita cinta kepada Tuhan. Mari kita percaya, taat, mencintai Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu, kita selalu ada ya, saya pun ada permasalahan baik besar maupun kecil. Tapi melalui perenungan firman Tuhan hari ini, saya mau ingatkan kembali. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita. Tuhan memberikan kita keberanian. Dan Tuhan yang akan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Izinkan Tuhan berjalan di depan kita sebagai gembala agung kita. Dan biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, saya ngajak Bapak Ibu semua. Kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan buka jalan. Apapun permasalahan yang dalam hidup kita. Permasalahan kecil ataupun besar, Tuhan jawabannya. Dia akan buka jalan buat kita. Walaupun terkadang kita tidak melihat jalannya, Dia akan memeluk kita. Dia akan menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bercara yang ajaib, dibukanya jalan. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalan. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Biar musik tetap mengalir, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Permasalahan akan datang silih berganti dalam hidup kita. Karena kita masih dalam hidup di dunia ini. Tapi firman Allah ya dan pasti. Dia katakan Dia akan menyertai kita. Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Untuk itu firman Tuhan katakan janganlah takut, janganlah patah hati. Jika Bapak Ibu ada yang punya persoalan saat ini, mari kita doa bersama kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan kanan. Kita akan berdoa bersama-sama karena kita percaya gembala kita adalah gembala yang agung. Dia akan buka jalan buat setiap kita. Jalan yang tidak lurus akan Dia luruskan. Jalan yang tidak rata akan Dia ratakan. Bahkan Dia akan selalu menyertai walaupun itu ada di dalam lembah kekelaman. Tuhan,
Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami manusia yang terbatas Tuhan. Kami manusia Tuhan yang tidak punya jawaban Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau gembala yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, sedetik pun. Untuk itu Bapa, hamba berdoa saat ini Tuhan, kiranya turun urapan dari Allah yang maha tinggi, memberikan kekuatan, memberikan Tuhan damai sejahtera dan sukacita di dalam segala sesuatu yang terjadi. Jalan keluar Tuhan sudah siapkan Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Tiap hari kami boleh katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap gunung sudah dipindahkan, setiap permasalahan kami sudah Engkau atasi Tuhan. Bahkan Engkau sudah mati untuk tebus dosa kami. Jika salib, jika nyawamu sudah Kau berikan Tuhan, apalagi yang tidak bisa Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Semuanya sudah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jalan keluar ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang ada. Terima kasih Tuhan buat ibadah di GBI GNR ini Tuhan. Hamba memberkati gembala yang ada di tempat ini, Pendeta Hari dan juga Ibu Devi Tuhan. Mari Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Biar dia juga boleh menjadi perantara-Mu Tuhan, menjadi gembala yang baik Tuhan di tempat ini Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk boleh berserah kepada Tuhan. Dan membawa jiwa-jiwa untuk boleh diselamatkan Tuhan. Mendapatkan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, segala sesuatunya kemuliaan kami berikan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat, amin. Yang buka jalan bagi setiap kita di tempat ini. Terima kasih Pastor Susi pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya rindu untuk menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya apabila pertama kali hadir di tempat ini. Wadah, kakaknya Shalom Kak. Selamat datang di GBI GNR Alamanda. Mungkin jemaat boleh, pengerja juga boleh berikan salam. Di sini ada ibadah 2 kali setiap jam 8 dan jam 10 pagi. Apabila belum ada tempat beribadah tetap, boleh datang di tempat ini, akan kami sambut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Pak Hari dipersilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Pendeta Susi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti buka jalan, Tuhan akan memberkati setiap kita, membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati usaha dan pekerjaanmu. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami tahu Engkau sudah berjalan di depan kami. Dan kami tahu Tuhan sudah buka jalan. Kalau yang kami merasa hari-hari ini semua jalan tertutup. Kami memberkati Tuhan, pekerjaan Tuhan. Biar kami menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan akan melindungi kesehatan kami, keluarga kami, dan ekonomi kami. Terima kasih Yesus, karena kami menabur dan kami mencintai pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu semua Tuhan, kami berpartisipasi untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih, di dalam nama Yesus yang siap menabur, katakan amin. Bapak Ibu sekalian, nanti amplop bisa dimasukkan di kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Pertama-tama, ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10. Berikutnya ada sekolah minggu diadakan jam 10 pagi di belakang di
fasilitas umum ya, ruang sekolah minggu. Kemudian jam 1 di tempat ini untuk ibadah youth. Mari datang, ajak teman-teman, tetangga, saudara yang masih muda ya untuk ikut ibadah di sini. Berikutnya ibadah humas setiap Rabu, tapi kebetulan ada titipan untuk minggu ini dan minggu depan libur. Ikut libur lebaran nih ceritanya. Jadi baru dimulai lagi nanti di awal April, hari Rabu. Kemudian diadakan setiap Rabu dan Kamis, tetap ada untuk minggu ini. Oh, libur juga nih. Kalau bisa ditanyakan sama pimpinan yang masing-masing Rabu dan Kamisnya. Oke. Berikutnya saat teduh youth 7:30 untuk minggu ini. Libur juga, ikut libur lebaran nih kita ya. Berikutnya doa pagi juga libur juga nih kayaknya, libur lebaran. Ada? Oh ada nih katanya. Mari kita berdoa nih Sabtu pagi masih ada untuk minggu depan. Oke. Ada barcode untuk dan nomor rekening bagi Bapak Ibu yang ingin menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sosial media kita bisa untuk tonton khotbah Bapak Ibu Pendeta yang hari ini di YouTube kita ataupun follow Instagram kita. Yang pagi beda ya. Nonton 2 kali ya. Oke. Nantikan tayangannya nanti malam. Upload jam 5 sore. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Ada lagi pengumuman? Kalau tidak ada, mari kita undang bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, berkumpul menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Susi Tuhan. Kiranya Kau berkati dia Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan untuk pelayanan dia dimanapun dia berada, di lingkungan kerjanya Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Juga saat ini Tuhan, kami berdoa buat kondisi Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati Presiden Prabowo Tuhan, Kau berikan dia visi misi-Mu Tuhan, Wakil Presidennya Tuhan dan jajaran menterinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perang ini tidak mudah Tuhan. Walaupun kami tidak berdampak langsung terhadap perang Amerika dan Iran Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu menjalani kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus. Kau sertai langkah kami Tuhan. Seperti tiang api dan tiang awan Tuhan. Di padang gurun Tuhan, Kau lindungi kami. Kau cukupkan kami Tuhan. Di saat semua yang tidak stabil Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup, yang kami sembah Tuhan untuk menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua orang yang hadir saat ini Tuhan, apapun yang kesulitan yang mereka punya Tuhan, Kau berikan nikmat akal budi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Hari Nugroho Tuhan sebagai gembala tempat di tempat ini Tuhan. Kau berkati dia, berikan visi misi-Mu Tuhan untuk gereja ini Tuhan Yesus. Kau berkati istrinya, anaknya, semuanya Tuhan, dan pelayanannya serta bisnisnya Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk pemberian yang sudah kami berikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan apapun yang kami tabur tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan. Dari WL, singer, musisi, multimedia, asyir, pendoa, kolektan, semuanya Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami siap terima berkat-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, oh ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera,
berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga akan dipulihkan Tuhan, dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang mudik, hati-hati di jalan.